Halo dan selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Senang banget bisa kembali menemani Anda. Hari ini kita punya sebuah topik yang sejujurnya memaksa saya buat baca ulang catatannya berkali-kali. Iya, wajar sih. Materinya memang sangat tebal secara filosofis ya. Sangat tebal. Anda tahu kan perasaan pas lagi menyusun puzzle gambar yang besar banget, terus tiba-tiba Anda nemuin satu kepingan aneh yang ternyata kepingan itu menyatukan dua bagian gambar yang selama ini Anda pikir asalnya dari dua kotak puzzle yang sama sekali berbeda. Heeh. Momen pencerahan yang bikin kaget ya. Tepat, kurang lebih kayak gitulah perjalanan diskusi kita hari ini. Kita akan membedah sebuah transkrip video YouTube berjudul The Super Soul and the Divine Avatar. Kalau dalam bahasa Arabnya, Ar-Ruh Al-Faiqoh wa At-Tamsil Al-Ilahi. Video ini diunggah oleh kanal bernama The Mahdi Has Appeared. Dan premis yang mereka bawa itu nggak main-main. Benar banget. Misi kita hari ini sangat spesifik. Kita akan menelusuri bagaimana pembuat materi ini menarik garis lurus baik secara teologis maupun filosofis antara tradisi Hinduisme, khususnya dari teks kuno Bhagavad Gita, dengan pilar-pilar agama Abrahamik. Maksud saya Islam, Kekristenan, dan Yudaisme. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam materi tersebut, ada satu konteks penting yang harus saya garis bawahi untuk Anda yang sedang mendengarkan. Silakan, ini penting banget. Materi yang kita bedah hari ini berisi analisis, penafsiran teks suci, dan klaim-klaim teologis yang sangat spesifik dari pembuat videonya. Posisi kita dalam diskusi ini mutlak netral. Kita nggak hadir untuk memvalidasi doktrin, tidak mendukung, dan sama sekali tidak memihak pada pandangan agama atau sekte manapun. Betul sekali. Tujuan kita murni untuk melaporkan secara imparsial, membedah struktur argumen mereka, dan menganalisis ide-ide filosofis yang disajikan di dalam sumber tersebut. Anggap saja kita sedang melakukan tur intelektual di sebuah museum pemikiran. Kita mengamati lukisan-lukisannya dengan saksama tanpa harus membelinya untuk dipajang di rumah. Metafora museum yang sangat pas. Oke, mari kita mulai melangkah ke pameran pertama dari pembuat video ini. Mereka memulai argumennya dengan sebuah konsep dasar yang melampaui sekat-sekat agama. Konsep tentang Tuhan yang absolut kan? Ya, argumen yang dibangun di sini adalah bahwa berbagai tradisi keimanan itu sebenarnya menunjuk pada satu realitas pencipta yang sama. Dalam Hinduisme, realitas absolut ini disebut Brahman. Dalam Islam, disebut Allah. Dalam tradisi kekristenan, merujuk pada Sang Bapa. Dan dalam Yudaisme dikenal dengan sebutan Aku Adalah atau I Am. Seperti narasi terkenal pas Musa bertanya siapa nama Tuhan di semak yang menyala itu, jawabannya adalah Aku Adalah. Analisis dalam transkrip ini menggarisbawahi kalau semua nama tersebut merujuk pada entitas tertinggi yang begitu absolut, tak bertepi, dan begitu murni sampai-sampai mustahil dijelaskan pakai kosakata manusia. Nah, hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan logis yang sangat mendasar. Kalau Tuhan yang sejati ini sifatnya tidak terlukiskan, sama sekali tidak terjangkau, dan berada jauh di luar kapasitas pemahaman otak kita, lalu gimana mungkin ciptaannya bisa mengenalnya? Iya, itu kan paradoks klasik ya. Betul. Yang tak terbatas secara inheren nggak bisa dipahami oleh entitas yang terbatas. Jawaban yang ditawarkan oleh video tersebut adalah konsep manifestasi. Tuhan harus memanifestasikan dirinya atau hadir sebagai Tuhan di dalam penciptaan. Dan disinilah transkripnya mulai membedah teks Hindu. Tepat. Mereka menyatakan bahwa manifestasi ini dikenal sebagai jiwa super atau super soul. Jiwa super ini bukanlah keseluruhan realitas absolut yang tak terjangkau tadi, melainkan wujud dari sifat-sifat Tuhan yang bisa dikenali dan berinteraksi dengan dunia materi, seperti sifat pengasih, keadilan, atau kebijaksanaannya. Untuk menjembatani konsep yang abstrak ini, video tersebut pakai sebuah analogi yang menurut saya sangat ngebantu kita memvisualisasikannya. Analogi matahari kan? Iya, analogi matahari. Mari kita bayangkan bersama. Bayangkan Tuhan tertinggi yang tak terlukiskan itu adalah cakra matahari raksasa yang ada di luar angkasa sana. Utuh, bulat sempurna, punya panas yang mustahil kita dekati, dan letaknya jauh di luar jangkauan ekosistem bumi kita. Nggak tersentuh sama sekali. Nah, jiwa super yang kita bicarakan ini diibaratkan sebagai sinar dari matahari tersebut. Sinar inilah yang memancar turun, menembus atmosfer, dan menyentuh segala sesuatu di alam semesta kita. Sinar itu jatuh di atas daun-daun hijau di hutan, menelusup ke celah-celah gua yang paling gelap. Menghangatkan padang rumput juga. Betul, tempat hewan buas berkeliaran, dan juga menerangi wajah para nelayan atau petani yang lagi sibuk di pasar tradisional waktu pagi.
Cakra matahari itu sendiri tetap berada jauh di atas sana. Sama sekali tak tersentuh oleh ciptaannya. Tapi melalui sinarnya, melalui jiwa super ini, ia hadir dan memelihara setiap detik kehidupan. Analogi tersebut bekerja dengan sangat baik karena bisa memecahkan teka-teki teologis tentang ketransedentan dan imanensi. Maksudnya gimana tuh? Yaitu bagaimana pencipta bisa berada di luar ciptaannya, tapi pada saat yang sama berdiam di dalam ciptaannya. Sinar matahari di bumi secara harfiah bukanlah cakra matahari di luar angkasa. Tapi sinar itu membawa karakteristik dan esensi cahaya dari matahari tersebut. Saya paham. Jadi jiwa super ini membawa esensi ilahi ke dalam dimensi ruang dan waktu kita. Benar. Dalam logika pembuat video ini, tanpa pancaran sinar tersebut, alam semesta akan membeku atau hancur berantakan. Ini fondasi pertama yang mereka bangun untuk menunjukkan ada mekanisme universal di berbagai agama. Realitas absolut memproyeksikan dirinya ke dunia supaya bisa dialami oleh ciptaannya. Berbicara soal mengalami kehadiran ilahi, saya rasa Anda yang mendengarkan pasti nggak asing dengan tren spiritualitas modern belakangan ini. Gerakan zaman baru atau New Age. Oh, yang sering muncul di media sosial itu ya? Iya, semacam tren di mana orang-orang mulai belajar meditasi, terus mengambil konsep bahwa Tuhan meresap ke dalam segala hal. Sayangnya, mereka seringkali ambil jalan pintas. Mereka melompat pada kesimpulan kayak, karena alam semesta ada di dalam diri saya, maka saya adalah alam semesta itu sendiri. Atau bahkan, Saya adalah Tuhan. tepat, saya adalah Tuhan. Transkrip ini tampaknya sengaja meluangkan waktu untuk mengkritik keras cara berpikir kayak gitu. Memang ada bahaya besar ketika konsep mistis disederhanakan tanpa memahami hierarkinya. Di sanalah materi ini mengutip Bhagavad Gita untuk memberikan batas yang tegas. Mereka mengklarifikasi kekeliruan fatal dari tren zaman baru ini dengan memisahkan dua entitas yang berbeda. Jiwa individu dan jiwa super, ya? Betul sekali. Mari kita pakai contoh sederhana dari mereka. Bayangkan ada individu bernama Tiffany, lalu ada Claudia, dan ada Joseph. Identitas mereka, ego mereka, pengalaman unik mereka sebagai manusia, itulah jiwa individu. Siapa kita di dunia ini? Iya, jiwa individu Anda adalah siapa Anda. Dan jiwa individu ini nggak akan pernah menjadi jiwa super. Sebaliknya, jiwa super bukanlah jiwa individu. Nggak ada yang namanya peleburan identitas di mana Anda tiba-tiba berubah jadi sang pencipta. Jadi kalau pakai analogi matahari tadi, si Tiffany, Claudia, atau Joseph ini ibarat pohon atau tanah yang disinari. Mereka bukan sinar matahari itu sendiri, apalagi cakra mataharinya. Sangat presisi. Tapi, video ini menegaskan bahwa jiwa super itu emang bersemayam di dalam diri kita. Di dalam diri Anda, di dalam diri saya. Cuma posisinya bukan sebagai ego kita, melainkan sebagai pengamat yang diam. Silent observer. Skrip ini menarik kesejajaran yang luar biasa dengan sebuah ayat dari Al-Quran yang mungkin sering kita dengar. Bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat leher. Benar. Pertanyaannya, secara praktis gimana dia bisa sedekat itu? Penjelasannya, karena jiwa super ini mengamati, merekam, dan secara pasif mengalami seluruh rentang emosi dan perjalanan hidup Anda berdampingan dengan Anda. Wow. Kanal ini kemudian mengutip tradisi lisan yang sangat puitis dari literatur Abrahamik. Ceritanya, Tuhan menegur seorang manusia dengan berkata, "Aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku?" Tunggu, gimana entitas absolut bisa jatuh sakit? Jawabannya, menurut materi ini, karena dia hadir sebagai pengamat yang diam di dalam diri seorang kerabat yang lagi terbaring sakit di rumah sakit dan gak dipedulikan. Dia ada di sana, menyaksikan rasa sakit dan pengabaian itu bersama si pasien. Itu menawarkan pandangan keintiman spiritual yang sangat mendalam ya. Tapi tetap menjaga jarak struktural antara siapa yang diciptakan dan siapa yang menciptakan. Betul, tidak ada yang melebur jadi satu wujud yang sama. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Mari kita uji logika argumennya. Kalau pengamat diam ini udah ada di dalam diri saya, di nurani terdalam saya, lalu buat apa saya harus mendengarkan orang lain? Mengapa kita butuh utusan? Maksudnya figur nabi atau rasul gitu? Iya. Kenapa saya nggak duduk diam aja, dengerin suara batin saya sendiri, dan jadi pembawa pesan buat diri saya sendiri? Itu titik kritis yang logis banget. Dan transkrip ini secara spesifik mengantisipasi kebingungan itu. Argumen mereka adalah, meskipun ada pengamat di dalam diri kita, ego dan kondisi material kita sebagai manusia itu terlalu tebal, terlalu kotor untuk bisa menerjemahkan kehendak murni tersebut
tanpa distorsi. Oh, karena kita penuh dengan bias ya? Tepat. Makanya umat manusia butuh sebuah instrumen, sebuah wadah yang ditunjuk secara khusus. Mereka pakai berbagai istilah lintas agama buat menggambarkan wadah ini. Juru bicara Tuhan, khalifah Allah, bukti Tuhan, atau imam. Jadi jiwa super yang tadinya cuma dia mengamati, akhirnya memanifestasikan dirinya secara aktif. Iya, untuk berbicara, mendidik, dan berkomunikasi melalui karakter individu tertentu di momen-momen sejarah tertentu. Dan di bagian inilah mereka mulai menyejajarkan nama-nama besar. Kanal ini menguraikan bagaimana figur Krishna dalam Mahabharata yang memberikan bimbingan moral kepada Pangeran Arjuna, itu punya fungsi kosmik yang sama persis dengan Nabi Muhammad dalam Islam. Mereka juga menyejajarkannya dengan Yesus. Peran Yesus dalam kekristenan sebagai pintu atau jalan menuju Sang Bapa, serta peran Musa pas membimbing bangsa Israel, semua figur ini dilihat bukan sebagai pendiri institusi agama yang saling bersaing, tapi sebagai perwujudan dari peran juru bicara yang sama di era yang berbeda. Untuk memperkuat alasan kenapa kita sangat bergantung pada perwakilan ini, video tersebut mengajak kita menelaah konsep tentang kebaikan. Penjelasan mereka di sini cukup radikal. Gimana radikalnya? Mereka minta kita bayangin tokoh-tokoh sejarah yang paling kelam. Misalnya, Yudas Iskariot yang terkenal karena pengkhianatannya. Atau Pontius Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati. Atau Julius Caesar dengan ambisi penaklukannya yang berdarah. Oke, tokoh-tokoh yang sering dianggap antagonis besar. Argumennya berbunyi gini, seburuk apapun individu tersebut, pasti ada setidaknya 1 detik atau 1 titik terang kebaikan di sepanjang hidupnya. Mungkin cuma sekedar rasa iba sesaat ke seekor hewan yang terluka. Nah, titik kebaikan sekecil apapun itu nggak berasal dari ego manusia. Itu bersumber langsung dari Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kebaikan sejati. Jadi setiap dari kita, manusia biasa, seolah memegang pecahan kaca kecil yang memantulkan seberkas cahaya kebaikan yang beda-beda. Analogi yang bagus. Terus apa bedanya kita dengan sang juru bicara tadi? Perbedaannya ada pada kapasitas dan kemurniannya. Kalau manusia biasa cuma mampu menampung 1 atau 2 tetes sifat ilahi, sang utusan adalah wadah yang secara sempurna menampung samudra sifat ketuhanan secara utuh di dalam satu wujud. Mengonsolidasikan seluruh kebijaksanaan. Tepat. Keadilan mutlak dan kemurahan hati yang tak terbatas terkumpul di sana. Karena kesempurnaan manifestasi ini, transkrip berargumen kalau tanpa mengikuti panduan perwakilan yang sah, manusia yang cuma punya serpihan kebaikan akan selalu tersesat, terjebak dalam labirin ilusinya sendiri. Ngomongin soal labirin ilusi, materi ini kemudian mengambil belokan tajam masuk ke area yang agak gelap. Mereka bahas dikotomi klasik antara sifat iblis dan sifat ilahi. Ini bagian favorit saya dari analisis mereka. Jujur aja, penjelasan mereka soal entitas kegelapan ini beda banget sama cerita horor yang sering kita dengar sejak kecil. Mereka membedah konsep iblis pakai referensi Bhagavad Gita, tradisi Islam, dan juga mistisisme Yahudi, yaitu Kabbalah. Benar, ini dekonstruksi pemikiran yang paling menarik. Di budaya populer, kita sering dikondisikan membayangkan iblis itu wujudnya menyeramkan. Monster bertanduk yang sembunyi di bawah kasur. Atau makhluk merah bawa trisula. Ya, karikatur semacam itu. Tapi teks-teks kuno menunjukkan sesuatu yang jauh lebih membumi, dan ironisnya justru lebih mengerikan. Iblis itu bukan monster di luar sana. Mereka adalah perwujudan harfiah, manifestasi sadar dari sifat-sifat negatif di dalam psikologi manusia itu sendiri. Jadi kalau pakai logika mereka, setan kerakusan itu bukanlah monster besar bertaring yang nungguin saya di pojok ruangan. Tapi lebih ke Kedorongan dari dalam diri Anda. iya, dorongan tak terkendali pas saya pesan martabak manis porsi besar sendirian jam 2 pagi dan bersikeras menghabiskannya padahal saya udah kenyang banget. Sifat rakus itu adalah sang iblis itu sendiri. Contoh martabaknya bikin lapar, tapi esensi filosofisnya sangat berat. Kekejaman adalah iblis. Nafsu birahi yang merusak adalah iblis. Kesombongan adalah iblis. Dan mereka mengklaim ada setan khusus untuk setiap pilar keburukan itu ya. Ada setan khusus kemurkaan, setan khusus pembunuhan. Tepat. Transkrip ini menjelaskan bahwa setiap kali manusia menolak kebenaran atau mengabaikan bimbingan sang juru bicara, kekosongan dalam diri mereka otomatis diisi oleh sifat-sifat iblis ini. Dijajah oleh ego dan ambisi buta. Betul. Dan ini bawa konsekuensi eksistensial.
Meminjam kosmologi Hindu, mereka yang dikuasai sifat iblis akan terikat kuat pada siklus tanpa akhir dari dunia fisik. Dihukum untuk terus mengulangi reinkarnasi, terlahir kembali ke dalam penderitaan. Kenapa bisa begitu? Karena kondisi mental mereka pada dasarnya sudah merupakan perwujudan neraka itu sendiri. Mereka nggak perlu nunggu mati buat masuk neraka. Mereka sedang menghidupi neraka itu lewat keserakahan dan kebencian mereka setiap hari. Wah, surem juga pandangannya. Lalu gimana cara kita keluar dari putaran roda penderitaan atau neraka mental ini? Disinilah video tersebut memperkenalkan solusi yang mereka sebut sebagai upaya mencapai kesadaran Krishna. Itu semacam proses pembersihan yang sangat aktif. Seseorang harus sadar dan disiplin mengikis sifat iblis itu. Buang egoisme, hentikan manipulasi, tekan kerakusan makan martabak tadi, lalu pelan-pelan memandikan jiwanya dengan sifat ilahi, kesabaran, welas asih, kerendahan hati. Dan saat cermin jiwa ini kembali bersih, barulah pengamat yang diam tadi si jiwa super berhenti jadi penonton pasif. Ia mulai mengambil kendali dan bertindak secara nyata melalui individu tersebut. Rangkaian pembersihan diri itulah yang menyiapkan panggung buat klimaks dari argumen video ini. Mari kita kumpulkan lagi kepingan puzzle-nya. Ada pencipta yang melampaui segala sesuatu. Ada manifestasinya di dunia. Ada individu terpilih yang jadi utusan untuk membimbing manusia melawan sifat iblis. Nah, kalau kita ikuti pola ini, transkrip tersebut sampai pada kesimpulan linguistik yang berani banget menantang sekat tradisional agama. Ini klaim yang paling mengejutkan dari mereka. Ya, pembuat video ini ambil lompatan logika yang secara langsung membongkar dogma konvensional. Mereka menyatakan bahwa agama Hinduisme pada inti terdalamnya adalah agama Islam. Untuk memastikan kita nggak salah tangkap, kita harus membedah akar linguistiknya. Di era modern, banyak yang menyederhanakan makna kata Islam sebatas agama kedamaian. Padahal etimologinya lebih dalam ya. Sangat. Dalam struktur akar kata bahasa Arab, kalau yang dimaksud murni cuma kedamaian pasif, kata yang tepat adalah salam. Kata Islam punya makna yang jauh lebih aktif. Secara konseptual berarti penyerahan diri atau ketundukan total. Pertanyaan kuncinya, penyerahan diri kepada siapa? Bukan ke patung atau ideologi, melainkan penyerahan kepada sang utusan, Khalifah Allah tadi. Di sini video pakai adegan ikonik dari Bhagavad Gita buat memaku argumennya. Pangeran Arjuna di medan perang Kurukshetra. Adegan yang sangat emosional. Banget. Dia berdiri di sana, hadapi dilema moral karena harus bertempur melawan kerabat dan gurunya. Senjatanya jatuh. Dia lumpuh secara batin. Akalnya udah nggak bisa ngasih jawaban. Terus, apa yang terjadi? Di puncak keputusasaan, Arjuna secara sadar melepas kendali. Dia melakukan penyerahan diri mutlak kepada Krishna. Krishna sebagai wujud ilahi yang jadi size keretanya. Betul. Arjuna mohon supaya Krishna yang ambil alih kemudi atas tindakannya. Analisis video ini menyatakan bahwa detik di mana Arjuna menyerahkan egonya kepada Krishna, itulah demonstrasi paling murni dari praktik Islam. Maksudnya Islam sebagai kata kerja, penyerahan diri, bukan sekedar label identitas. Benar. Sebuah mekanisme spiritual universal dari zaman Adam sampai figur Nabi masa kini. Perspektif itu mencoba meruntuhkan tembok tafsir kelembagaan agama yang udah dibangun berabad-abad. Cetak birunya selalu sama. Kenali sifat rendahmu, temukan sang pembawa pesan, tundukkan kesombonganmu kepadanya, dan biarkan kehendak Tuhan mengalir melaluimu. Dan yang bikin ini makin seru, mereka nggak berhenti cuma di perbandingan India kuno dan Timur Tengah. Oh, teaser di akhir video itu ya? Iya, di menit-menit akhir, mereka ngasih isyarat yang memancing rasa penasaran. Mereka janji ke depannya bakal mengupas rahasia teks suci lain. Mereka terang-terangan ngeklaim bakal buktiin kalau tokoh sejarah kayak Pangeran Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Terus filsuf Yunani juga kan? Iya, Aristoteles, Socrates, Plato. Bahkan guru besar Tiongkok kayak Confucius dan Laozi. Video ini bilang mereka bukan cuma filsuf biasa. Mereka semua adalah utusan ilahi yang membimbing masyarakat pakai bahasa dan budaya setempat. Implikasinya luar biasa besar. Menyatukan ajaran Tiongkok, dialektika Yunani, dan pewahyuan padang pasir ke dalam satu pohon silsilah teologis. Ini bawa kita ke pertanyaan akhir yang relevan buat Anda yang mendengarkan. Kenapa kita repot-repot bahas materi seberat ini? Menurut Anda kenapa? Di zaman sekarang, kita terus dibombardir informasi, debat polarisasi yang tajam, punya kemampuan untuk mundur selangkah,
dan melihat pola besar umat manusia, itu keterampilan berharga. Terlepas Anda setuju atau enggak sama videonya. Betul. Ada nilai dalam menyadari kalau umat manusia itu nggak terfragmentasi seperti yang kita kira. Selama ribuan tahun, baik di balik pegunungan Himalaya maupun di hamparan pasir Jazirah Arab, manusia berjuang hadapi musuh yang sama. Kegelapan di dalam diri mereka sendiri. Tepat. Mencari cahaya yang sama dan makna moral yang sama. Menemukan kesamaan ini bisa jadi jangkar yang menenangkan di dunia yang bising. Sangat setuju. Nah, sebelum kita berpisah hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif yang muncul dari materi tadi. Kita bahas tujuan akhirnya adalah menyerahkan kendali sepenuhnya, kayak Arjuna ke Krishna, supaya kehendak Tuhan yang mewujud. Sebuah penyerahan ego total. Iya, tapi ini memicu sebuah paradoks. Kalau puncak kesempurnaan spiritual adalah penyerahan diri total sampai pikiran dan tindakan kita digerakkan oleh yang ilahi, apakah itu berarti kita harus mengorbankan dan mematikan kehendak bebas atau free will kita sepenuhnya? Wah, itu pertanyaan yang sulit. Atau mungkinkah kebenarannya jauh lebih ironis? Jangan-jangan melepaskan belenggu ego dan menyerahkan kehendak kita secara mutlak justru adalah satu-satunya jalan supaya jiwa kita bisa benar-benar merasakan kemerdekaan yang sejati. Pertanyaan yang sangat menantang tentang hakikat kebebasan. Tempat yang sempurna buat menutup eksplorasi intelektual kita. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu berharga Anda buat merenungkan ide-ide mendalam ini bareng kami. Pastinya, terima kasih udah menemani kami. Teruslah jaga nyala rasa ingin tahu Anda, jangan lelah mempertanyakan dunia di sekitar Anda, dan kita bakal jumpa lagi dalam sesi bedah materi yang gak kalah seru di penelusuran mendalam kita berikutnya.